Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini episode keempat dari rangkaian video rubrik terbaru di channel ini, yaitu Fikih Mandi Wajib. Dan pada episode keempat ini kita akan bahas penyebab wajibnya mandi yang keempat dan kelima, yaitu nifas dan juga melahirkan. Teman-teman yang dirahmati Allah, nifas itu secara istilah fikih diartikan sebagai ad-damul khariju akibal wiladah, darah yang keluar setelah melahirkan. Lalu kenapa dinamakan nifas? Dinamakan nifas karena darah itu keluar setelah keluarnya nafas. Maksudnya setelah keluarnya bayi dan bayi itu bernafas, maka darah nifas keluar. Jadi maka itu biasanya seperti itu. Maka itu dinamakan darah nifas itu sebagai nifas. Khurujuhu akibat tanafusi, ay khurujuhu ba'da khurujin nafs. Darahnya keluar setelah nafsu, maksudnya setelah jiwanya keluar atau setelah itu bernafas. Nah, dalam pandangan mazhab Syafi'i, darah yang keluar sebelum melahirkan atau ketika proses melahirkan atau juga berbarengan dengan keluarnya bayi, itu tidak disebut sebagai darah nifas dalam mazhab ini ya. Karena ketika darah itu keluar, ketika darah itu keluar, wanita tetap wajib sholat jika memungkinkan. Artinya ada beberapa kondisi di mana wanita itu mengeluarkan darah beberapa hari sebelum melahirkan, atau yang biasa dengan istilah pecah ketuban dan sejenisnya itu. Nah, darah yang keluar itu bukanlah darah nifas. Karena bukan darah nifas, wanita tetap wajib sholat jika memungkinkan. Akan tetapi jika tidak memungkinkan, maka kewajiban sholatnya diqadha nanti setelah dia mampu dan memungkinkan untuk melaksanakan sholat, begitu ya. Kalau setelah melahirkan justru nifas, ya berarti nanti sholatnya diqadha sampai setelah nifasnya itu selesai. Jadi itu berkaitan dengan darah yang mungkin keluar sebelum proses melahirkan. Nah, kemudian teman-teman, berapa lama durasi nifas atau masa nifas itu berapa lama? Minimal masa nifas, artinya darah yang keluar setelah melahirkan itu minimalnya itu sekejap atau sebentar. Jadi ada orang yang melahirkan setelah bayi keluar langsung darahnya keluar seketika itu saja. Artinya setelah itu keluar udah tidak lagi keluar. Itu terjadi. Dan itu ada yang seperti itu. Itu maka dikatakan masa minimal nifas itu cuma sebentar. Dalam beberapa kitab fikih disebut duf'atan gitu. Satu kali pukulan keluar saja ya sudah gitu. Itu minimalnya. Nah, maksimal masa nifas itu 60 hari. Sedangkan masa biasanya nifas itu 40 hari. Jadi begini. Jika ia melihat darah setelah hari ke-60 dari melahirkan, berarti darah itu darah istihadah. Karena itu darah istihadah, berarti setelah 60 hari darah keluar atau tidak, ia wajib sholat karena sudah selesai masa nifasnya. Kalau tetap ada darah, itu bukan darah nifas tapi darah istihadah, dia tetap wajib melaksanakan sholat. Itu masa nifas. Nah, ini laki-laki mesti tahu nih, bagi yang punya istri atau yang belum punya istri pun jadi persiapan bekal agar nanti punya istri dia tidak bingung lagi. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, apa yang terlarang bagi nifas? Yang terlarang bagi orang yang sedang nifas, yang keluar darah setelah melahirkan, adalah seluruh yang dilarang bagi haid. Apa yang dilarang bagi haid ada 8. Sholat, puasa, menyentuh mushaf, membaca mushaf, diam di masjid, tawaf, berhubungan badan, bercumbu pada bagian antara lutut dan juga pusar. Ini larangan bagi orang yang haid, yang itu juga menjadi larangan bagi orang yang nifas gitu ya. Maka orang yang nifas tadi kita katakan kalau dia sudah keluar darahnya sebelum melahirkan, dia tetap wajib sholat. Maka diqadha nanti setelah melahirkan. Tapi kalau setelah melahirkan darahnya keluar, maka itu tidak mungkin. Darah nifas sedang keluar, dia tidak mungkin melaksanakan sholat. Maka nanti diqadha setelah masa nifasnya selesai. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, nah ini jadi masalah. Jika sedang hamil dan darah keluar, apakah itu dikatakan sebagai haid atau istihadah?
Kalau ini dalam pandangan mazhab Syafi'i ya, kalau darah yang keluar durasinya sesuai dengan darah haid, yakni minimal sehari semalam atau maksimal 15 hari, maka itu darah haid. Dalam mazhab ini sangat mungkin jika wanita mengalami haid ketika sedang hamil. Jadi maksudnya kalau darah itu keluar lebih dari sehari atau kurang dari 15 hari, itu darah haid. Nah, tapi kalau darah itu keluar waktunya kurang dari sehari, minimal masa haid sehari, atau lebih daripada masa maksimal haid 15 hari, maka itu bukan darah haid, itu namanya darah istihadah. Ia tetap wajib sholat, begitu. Itu tentang darah yang keluar ketika hamil. Nah, sebagian ulama memang memandang darah yang keluar ketika hamil itu dihukumi sebagai istihadah secara mutlak, apapun berapapun lamanya. Sebagian ulama mengatakan demikian karena haidnya itu terhalang oleh kehamilan, dan ini adalah normal. Sedangkan kasus haid ketika hamil itu sangat-sangat jarang. Artinya ya memang sebagian ulama mengatakan demikian, tapi Imam Taqiyuddin Al-Hisni dalam kitab Kifayatul Akhyar mengatakan hal ini. Kalau darahnya keluar seperti masa haid, lebih dari sehari atau kurang dari 15 hari, itu darah haid. Tapi kalau tidak memenuhi kriteria itu, lebih daripada 15 hari atau malah kurang dari sehari, itu namanya darah istihadah, begitu ya. Nah, ini juga teman-teman yang dirahmati Allah mesti tahu berapa masa waktu hamil. Minimal masa hamil itu 6 bulan. Jadi ketika kita punya teman kerabat yang baru nikah sekian bulan kemudian hamil, ya kalau itu 6 bulan ya memang wajar. Maksudnya kalau kemudian 6 bulan melahirkan ya itu wajar. Karena memang masa hamil minimalnya itu 6 bulan. Maksimalnya masa hamil itu 4 tahun. Akan tetapi ini sangat jarang sekali. Biasanya hamil 9 bulan. Nah, dari mana angka 6 bulan ini masa minimal hamil? Itu dari ayat Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ahqaf ayat 21, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, dan ibunya mengandung serta menyusunya selama 30 bulan. Ayat Al-Quran lagi dalam surat Luqman ayat 14, wa fisaluhu fi amaini, dan dia ibunya menyusunya selama 2 tahun. Nah, ini 30 bulan yaitu masa mengandung dan menyusui 30 bulan. Nah, yang ini ayat yang kedua, 2 tahun itu masa menyusui saja. Artinya kalau kita gabung 30 ya dikurang 24, maka sisanya 6 bulan. Maka itulah 6 bulan dikatakan masa minimal hamil. Karena Allah mengatakan mengandung dan menyusui itu 30 bulan. Kalau kita pisahkan, menyusui itu 2 tahun itu 24 bulan, berarti 30 dikurang 24, sisanya 6 bulan. Maka itulah 6 bulan menjadi masa paling minimal atau masa paling sebentarnya orang hamil. Jadi amat sangat mungkin ya orang melahirkan setelah 6 bulan kehamilan, begitu. Nah, lalu di mana angka 4 tahun ini bisa dihasilkan? Dari mana kemudian mazhab ini mengatakan 4 tahun? Memang dalam mazhab ini masa maksimal hamil itu diperdebatkan. Ada yang mengatakan 2 tahun, ada juga yang mengatakan 4 tahun. Ini dalilnya istiqra. Istiqra itu pembacaan sensus kalau sekarang ya kita bilangnya sensus. Artinya data yang didapatkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Istiqra, beliau pernah mendapati ada orang yang hamil lama sampai 4 tahun. Ada juga yang hamilnya sampai 2 tahun. Maka itu masa maksimal itu antara 2 dan 4 tahun itu. Karena didapati dulu ada perempuan yang pernah hamil sampai 4 tahun gitu. Nah, kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, yang juga wajib mandi janabah itu melahirkan. Jadi ulama mazhab Syafi'i dibedakan antara 2 jenis ini, nifas ya sendiri, melahirkan ya sendiri. Karena sangat mungkin orang yang melahirkan tapi tidak keluar darahnya, maka dia wajib mandi janabah karena sebab melahirkan. Kenapa melahirkan menjadi sebab wajib mandi janabah? Karena ketika ibu itu melahirkan si bayi, sejatinya bayi yang keluar itu adalah perpaduan dari air mani kedua orang tuanya. Dan seluruh ulama sepakat bahwa air mani itu mewajibkan mandi janabah. Karena itulah kemudian ulama Syafi'i mewajibkan mandi janabah karena sebab melahirkan. Dan itu berbeda hukumnya dengan sebab nifas. Artinya ketika orang melahirkan dia wajib mandi, nanti setelah nifas selesai dia wajib mandi lagi. Apakah boleh dua sebab itu dijadikan satu? Sebagian ulama membolehkan, tapi
Dalam pandangan Asy-Syafi'iyah, kebanyakan ulama sebagaimana disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar, satu sebab ya satu wajib mandi janabah begitu. Kecuali kalau sebabnya sama. Seperti orang yang keluar air mani lalu keluar air mani lagi, itu sebabnya sama. Tapi dua sebab yang berbeda mewajibkan dua kewajiban mandi janabah. Tapi tetap ini memang diperdebatkan. Cuman alangkah sangat baiknya untuk menghindari perdebatan, ya sudah, setelah kita melahirkan atau istri antum melahirkan atau antum semua yang perempuan melahirkan, sebisa mungkin untuk mandi wajib karena sebab melahirkan. Lalu kalau darah haid nifasnya keluar, ya seluskan itu darah nifas keluar sampai selesai baru mandi lagi. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini episode keempat, kita lanjut sebab yang terakhir, sebab di mana orang mandi wajib, yaitu kematian. Insyaallah di episode kelima. Wallahu ta'ala alam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.